Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan diri kita untuk kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sore ini kami mau datang kepadamu. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau Yesus, juru selamatku, Engkau tempat jawaban kami. harapanku, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari dengan senang hatimu katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu. Ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa salib-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Kami percaya kuasa salib-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bawa harapan kami kepadamu. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang memulihkan kami. Anugerah-Mu yang membebaskan kami. Anugerah-Mu yang menyembuhkan kami. Kami percaya mujizat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Sebab Kau Allah kami yang hebat. Sebab Kau Allah kami yang sangat luar biasa. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Kau sumber kekuatan kami. Kami tahu ada Tuhan yang luar biasa, yang selalu menuntun kami, yang selalu melindungi kami. Oh, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Kau tinggalkanku.
besar kasih setiamu. Ku percaya padamu, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami, ku percaya mujizatmu ku alami, ku percaya mujizatmu ku alami. Sekarang ini yang percaya mujizat Tuhan, berikan sorak-sorai bala kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat GPI Sukacita Pemulihan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita akan menikmati hadirat Allah yang luar biasa, karena Tuhan selalu hadir di mana ada orang berkumpul di dalam namanya. Karena itu sebelum kita mulai ibadah, saya ingin kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu malam hari ini mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau pelihara kami sepanjang minggu ini dengan kasih setia-Mu. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami, memberkati kami, membuat kami hidup bersukacita, dan kami sehat, kuat karena Tuhan. Dan hari Minggu ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu kami mohon bimbingan-Mu Tuhan Yesus, biar ketika kami memuji dan memuliakan Allah, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan suasana surgawi meliputi ibadah kami malam hari ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami nikmati kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ibadah kedua yang saya layani dalam minggu ini. Dan dalam ibadah kedua ini seharusnya minggu kemarin kita acara perjamuan kudus, tapi kita undur sedikit. Saya kira tidak masalah, dan saya mau mengajarkan firman yang mudah, yang gampang dimengerti, yang mungkin kita tidak terlalu sulit untuk memahaminya, dengan tujuan apa? Supaya kita gampang menerimanya dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 36. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, dikatakan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kok bisa perempuan berdosa kok bisa mengurapi Tuhan? Ya, inilah yang dinamakan anugerah Tuhan. Saya bacakan ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak narwastu. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya.
lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, satu kisah yang luar biasa terjadi, saudara-saudara, di mana seorang Farisi tiba-tiba ada keinginan untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya. Bukan cuma diundang, tapi diajak makan. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Orang Farisi kita kenal bahwa dia ini adalah seorang yang tahu kebenaran, tetapi hidupnya munafik, tidak pernah melakukan. Nah, tiba-tiba ada kerinduan untuk mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Ini satu kejutan. Ketika Yesus diundang, Yesus dengan senang hati datang ke rumahnya, dan sampai di sana firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Simon si Farisi ini, dan dikatakan bahwa begitu asiknya mereka berbicara. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang dikenal atau terkenal sebagai seorang berdosa. Tiba-tiba nyelonong ke rumahnya dan dia langsung menuju kepada Yesus. Dia berlutut, dia menangis, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu akhirnya dia menyeka dengan rambutnya. Bahkan setelah itu dikatakan bahwa kaki Yesus dituangi dengan minyak narwastu murni. Apa maksud semuanya ini, Bapak Ibu? Kita lihat di sini ada dua macam orang. Yang pertama orang Farisi yang mengundang Yesus tadi untuk datang ke rumahnya. Saya berpikir bahwa orang Farisi ini pengen mencari muka atau pengen mungkin mendapatkan satu sanjungan daripada Tuhan Yesus, bahwa ternyata dia tidak memusuhi gitu ya, mau mengundang makan bersama-sama. Entah apa tujuannya, tapi namanya Farisi, tetap saja juga Farisi. Tetapi seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa ini, dia datang dengan tujuan yang lain. Kalau kita melihat perempuan ini tidak ngomong apa-apa, begitu masuk dia langsung berlutut di kaki Tuhan, dan dia mulai menangis, dia mulai menyesali segala perbuatannya, dia mulai meneteskan air mata, bahkan bukan cuma menetes tapi bercucuran air mata, sampai air mata itu membasahi kaki Yesus. Tapi nggak cukup, dia menyeka air matanya itu dengan rambutnya, lalu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Apa artinya? Seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Saudara, lalu kalau kita melihat apa yang dilakukan sehingga Alkitab menyebut perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Rupanya begitu banyak dosa yang dilakukan dalam kehidupannya. Dia begitu jahat, dia begitu hidupnya nggak karu-karuan. Kemungkinan dia terkenal sebagai seorang pelacur, seorang pemeras, seorang yang suka mengganggu suaminya orang lain, atau seorang pencuri dan lain sebagainya. Pokoknya perempuan ini dikenal sebagai seorang yang terkenal berdosa. Jadi tidak ada sedikit pun kebenaran dalam dirinya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika perempuan ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di rumah Simon, seorang Farisi itu, dia bergegas untuk berangkat dari rumahnya. Dia tinggalkan semua keberadaannya, dia sadar dirinya seorang berdosa, secara manusia tidak layak, tapi dia beranikan diri untuk datang ke rumah Simon guna menemui Tuhan Yesus. Dan sampai di sana, firman Tuhan mengatakan perempuan ini berlutut menangis begitu rupa di hadapan Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan
dalam firman Tuhan yang mengatakan, ketika si Simon, seorang Farisi yang melihat peristiwa itu, maka di dalam hatinya timbul satu pertanyaan. Kalau Yesus ini seorang nabi, tentunya dia tahu siapa yang datang ke rumah ini dan siapa yang menangis di kakinya serta membasahi kakinya dengan air mata. Tentunya dia tahu. Lalu Simon ini kemungkinan berangan-angan, kalau begitu Yesus bukan siapa-siapa. Mungkin Yesus manusia biasa seperti saya dan saudara. Itu angan-angannya Simon, itu pikirannya Simon. Dan saudara-saudara, kenapa? Karena dia bertindak sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kalau melihat ada seorang perempuan atau seorang laki yang berzina, maka ketika dia tangkap, seorang yang berdosa itu harus dirajam sampai mati. Itu hukum Taurat. Dan Yesus tahu yang datang kepadanya adalah seorang berdosa yang layak untuk dirajam. Tetapi Yesus, dia melihat perempuan ini bukanlah sebagai manusia yang harus ditolak, melainkan Yesus menerimanya. Firman Tuhan mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat, melainkan untuk orang yang sakit. Karena itu Tuhan mengampuni setiap orang yang berdosa yang mau datang kepada Tuhan dengan satu pertobatan. Dan saya mau katakan kepada saudara semua bahwa kita semua, saya dan saudara, adalah orang-orang yang sama dengan perempuan ini. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang layak untuk dirajam. Tetapi kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menjalankan hukuman atas perempuan ini, tetapi Tuhan Yesus menyalurkan kasih-Nya. Perempuan ini perlu dikasihi, perempuan ini perlu diberi pengampunan supaya bertobat. Sebab kalau perempuan ini yang berdosa ini bertobat, maka dia akan menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Di dalam ayat yang ke 37 dan 38 firman Tuhan mengatakan, perempuan yang berdosa ini dia menangis, dikatakan sambil menyaki kaki Yesus di kakinya. Jadi saudara-saudara, bukan hanya penyesalan yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan ketika Simon melihat dan berangan-angan kalau dia itu seorang nabi, maka dia tahu, Tuhan memang tahu. Tuhan Yesus tahu keadaan kita yang sebenarnya. Kita ini siapa? Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semua kelihatan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, Tuhan Allah memandang dari langit ke atas bumi ini. Dia dapati tidak seorang pun yang benar di muka bumi ini. Semua sudah rusak. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bahkan semua sudah bejat. Kalau namanya bejat itu jauh lebih rusak daripada rusak, saudara-saudara. Dengan kata lain, manusia sudah berantakan, sudah berdosa, layak untuk dihukum mati. Tetapi kembali kasih-Nya, Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang demikian, termasuk perempuan ini. Itu sebabnya ketika perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak rawas nudati, saudara-saudara, maka Yesus bertanya kepada Simon, 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 ada pertanyaan yang akan kusampaikan kepadamu. Dan Simon mengatakan, oke Tuhan, pertanyaan apa?
Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada dua orang yang sama-sama berhutang, yang satu hutangnya sedikit, yang satu hutangnya banyak, dua-duanya sama-sama tidak bisa bayar, lalu dua-duanya dibebaskan dari penagih hutang. Kira-kira siapa yang dapat berterima kasih kepada si penagih hutang ini? Kira-kira siapa yang dapat mengucap syukur kepada si penagih hutang ini? Lalu Simon menjawab, tentunya orang yang lebih besar hutangnya yang dibebaskan. Dan Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencuci kaki dan tanganku. Tetapi perempuan ini, dia mencuci kakiku dengan air matanya dan memegangnya dengan rambutnya. Lalu dia katakan lagi, aku datang ke rumahmu, engkau tidak berbuat sesuatu padaku. Tetapi perempuan ini tidak berhenti-hentinya menangis dan mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Karena orang yang sedikit berbuat kasih, dia tidak akan diampuni. Tapi orang yang terima kasih daripada Tuhan, orang itu akan diampuni dosanya. Saya yakin seorang perempuan yang tadinya datang dengan lumuran dosa itu, maka saat itu juga dibenarkan oleh Tuhan. Dia diangkat menjadi anak Tuhan. Seperti Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, seberapa orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa inilah kasih Allah. Kalau kita mau datang dengan ucapan syukur, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, dan kita harus meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Maka ketika datang tersungkur di hadapan Allah, saya yakin pengampunan itu akan terjadi. Dan sebaliknya, Tuhan akan mengangkat derajat kita dari manusia yang berdosa yang harus dibuang ke api neraka, akhirnya ditangkap oleh kasih Allah, dibenarkan, dan juga dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang mau merendahkan diri datang kepada Tuhan, menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Karena ini jalan satu-satunya. Ini jalan satu-satunya. Kita tidak bisa menyembah dengan kita bisa berkorban, kita bangga, Tuhan aku sudah memberikan uang kepadamu. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan segala yang kita katakan bahwa aku sudah rajin ke gereja setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Itu semua hanyalah kepalsuan. Memang kita harus taat, kita harus rajin, kita harus setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau datang ke hadirat Allah dengan menyadari bahwa kita adalah seorang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, dan karena itu kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur, mencari wajah Tuhan, maka di situ akan mengalir kasih surgawi, kasih yang melimpah, kasih yang akan dinyatakan untuk membuat kita menikmati hidup yang baru, hidup yang penuh keberkahan. Dan saya percaya bahwa mulai saat itu Tuhan mengubah nasib hidup kita. Tuhan mengubah masa depan kita. Tuhan mengubah hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia, yang akhirnya
membuat kita bukan sekedar masuk surga, tapi kita hidup dicukupi, bahkan diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan. Saya katakan kepada saudara-saudara, kalau selama ini engkau sudah mengiring Tuhan sekian lama, engkau mungkin datang ke gereja dengan rajin, bahkan setiap kali ada acara gereja engkau datang. Engkau berpikir bahwa kewajibanku adalah datang ke gereja untuk beribadah. Itu baik, tetapi juga enggak cukup, saudara-saudara. Karena yang Tuhan mau bukan rajinnya, tetapi hati yang rindu untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajah-Nya. Maka dengan demikian kita akan berkenan di hadapan Allah, dan kita akan bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang ada ini. Malam hari ini saya mengatakan, jangan engkau bangga kalau engkau sudah rajin datang ke gereja. Jangan engkau bangga kalau engkau sudah bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan engkau bangga kalau engkau sudah bisa memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan memimpin jemaat, mungkin memimpin pujian, memimpin kur, dan lain sebagainya. Jangan bangga kalau engkau sudah membesuki saudara-saudaramu yang perlu. Saudara-saudara, memang semua harus kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, berbahagialah yang pertama, karena engkau sudah dapat anugerah Tuhan. Namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau belajar melayani Tuhan dengan segala keberadaanmu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita punya pikiran yang demikian, lalu disertai dengan kerinduan untuk mencari wajah Tuhan terus-menerus, maka Tuhan akan berkenan, dan Tuhan akan membawa kepada kita ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu hadirat yang luar biasa, di mana ibadah kita akan terasa luar biasa, dijamah oleh Tuhan, dikunjungi oleh Tuhan, dan ibadah kita akan menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang bisa kita nikmati. Kita datang dengan satu keluhan, kita datang dengan satu beban yang berat, kita datang dengan segala permasalahan. Waktu kita sampai di hadapan Tuhan, kita lepaskan semua masalah kita di hadapan, di kaki Tuhan Yesus, sambil mengatakan, Tuhan, ini aku, ini keberadaanku. Maka saat itu beban-beban kita terangkat, dan kita akan mendapatkan kelegaan, sehingga kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang penuh kasih akan terus membimbing kita langkah demi langkah. Perempuan ini, saudara-saudara, dikatakan setelah dia menangis, dia menyeka air mata yang membasahi kaki Yesus, lalu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu jati. Saudara-saudara, maka Yesus mengatakan, perempuan ini sudah diampuni dosanya. Saudara, seorang yang diampuni dosanya, dia merasa bahwa dia ini seperti seorang yang berhutang banyak dan tidak sanggup membayar. Dan ketika dibebaskan, pasti dia akan penuh dengan ucapan syukur. Sama dengan kita, kalau kita menjadi orang berdosa yang merasa dirinya sudah diampuni, ditebus oleh darah Yesus, maka semua yang kita miliki itu tidak ada artinya. Kita akan persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Terima kasih, karena anugerahnya jauh lebih dari semua sudah kita terima melalui anugerah yang tercurah di atas kayu salib. Dan itu adalah hasil daripada pembebasan atau hasil daripada penebusan melalui darah Yesus terhadap kita.
Saya bayangkan kalau Yesus tidak turun ke dunia dan tidak mau mati di atas kayu salib. Semua manusia tidak terkecuali, tidak seorang pun yang akan selamat. Semua binasa. Diciptakan begitu indah, tapi akhirnya kematiannya menuju ke neraka. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus, dia tidak mau terlambat. Dia datang tepat pada waktunya. Dia tawarkan diri, maukah engkau untuk terima anugerah Tuhan? Maukah engkau terima keselamatan? Dan ketika kita menjawab, Tuhan, aku mau, Tuhan, terima keselamatan daripadamu, maka dia jalankan misinya, yaitu menyerahkan diri untuk dihancurkan, disiksa, dianiaya, dan akhirnya dibunuh di atas satu kayu salib. Satu kematian yang sangat mengerikan, di mana tidak seorang pun mau mati dengan cara yang demikian. Tapi Yesus harus terima semuanya. Kenapa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Ini sama dengan kita yang berdosa tadi, yang berhutang dan dibebaskan. Sang pembebas itu dia menebus kita dengan satu harga yang mahal. Dia berikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita dibebaskan. Dan ketika kita dibebaskan, tentunya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikan perempuan tadi. Dia tidak hanya membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya, tetapi dia menuangkan minyak narwastu jati. Minyak narwastu ini, saudara, aslinya diproduksi di pegunungan Tibet di negara Cina. Sulit untuk mendapatkan. Dan harganya satu botol itu kemungkinan kalau sekarang baru bisa dibeli yang asli ini. Satu botol kecil bisa mencapai upah 1 tahun bekerja. Jadi saudara bekerja 1 tahun penuh, gajinya tidak diambil, tidak dikurangi sedikit pun, maka gaji itu baru bisa dipakai untuk membeli 1 botol minyak narwastu jati. Alangkah berharganya, alangkah luar biasa minyak narwastu jati ini. Dan itu dibawa oleh perempuan berdosa ini. Bagaimana perempuan ini bisa punya ini? Dari perbuatan-perbuatannya yang mungkin suka suka menjalankan, meminjamkan uang dengan pemerasan, mungkin juga suka menggait orang kaya untuk didapatkan uangnya, atau mungkin dia melacur, mungkin dia berbuat kejahatan yang lain, menipu dan sebagainya, dan uang itu bisa dibelanjakan minyak narwastu jati ini. Tapi pada akhirnya dia datang kepada Yesus dan dia persembahkan semua kepada Tuhan. Dengan kata lain, semua yang dia dapat selama di dunia ini itu tidak lagi ada artinya. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, maka dia rela serahkan semuanya. Dan Tuhan mengatakan, perempuan ini melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap kali Injil diberitakan, maka perempuan ini akan dikenal di seluruh dunia. Saya membayangkan dengan perbuatan yang demikian, mengangkat derajatnya, dan saya melihat perempuan ini akhirnya dia menjadi pengiring Yesus. Dia melayani Tuhan dengan segala kekayaannya, dan dia juga ketika Tuhan Yesus meninggal, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka perempuan-perempuan ini terus mengikuti dia dengan kasih setianya. Karena itu, ayo saudara-saudara,
Kalau kita merasa bahwa kita sudah diambil oleh Tuhan, mari kita bertobat, lalu kita bawa diri kita datang kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan pakai kita menjadi pelayan-pelayan yang berkenan, pelayan-pelayan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, pelayan-pelayan yang sungguh diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya sejak itu Tuhan mengubah segalanya, mengubah hati pikiran kita, kita bersuka cita, mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi memandang yang hina, tapi kita memandang yang mulia. Bahkan Dia mengubah berkat-berkat kita dari berkat yang kecil menjadi besar dan menjadi kebutuhan kita. Malam ini kita akan ikuti perjamuan kudus. Mana roti dan anggur? Kita akan ikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, dihancurkan, tubuhnya diremukkan, disiksa, dianiaya, dan firman Tuhan mengatakan bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Tapi darah yang tercurah dari tubuhnya karena siksaan yang berat membuat darah itu menyucikan dosa saya dan saudara. Dan bilur Yesus dan darah Yesus itu menjadikan kita baru. Saya adalah saksi hidup dari semua. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan bagaimana Allah bekerja dengan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kasih-Nya yang tercurah bagi kita itu luar biasa. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi semua manusia. Yesus Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Mari masing-masing jemaat mulai mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita sama-sama memperingati kematian Tuhan sampai Yesus datang melalui sakramen perjamuan kudus ini. Tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Semua sudah pegang roti dan anggur di tangan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi, kita pecahkan, karena tubuh itu harus dipecahkan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita kuatkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi sambil mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang ditumpahkan bagi kita, darah yang mengalir di atas kayu salib, Yesus kehabisan darah dan akhirnya mati. Semuanya itu untuk menebus dosa kita. Kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Allah. Naikkan syukur. Ucapkan terima kasih atas korban kayu salib. Kita yang seharusnya binasa ditebus, diselamatkan, dibebaskan, diberkati, dapat sukacita. Tuhan, Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa atas kami. Seorang perempuan berdosa, Engkau selamatkan. Walaupun ada orang yang mengkritiknya, walaupun ada orang yang tidak senang, tetapi perempuan ini menyerahkan hidupnya dengan tulus hati, sambil mempersembahkan apa yang terbaik bagimu, dan itu menyenangkan hatimu. Tuhan, ajar kami berbuat yang sama, ajar kami berbuat yang sama, menyadari bahwa dosa kami sudah diampuni, menyadari bahwa kami ini orang berdosa, menyadari bahwa kami perlu Engkau, menyadari bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuntun kami, langkah kami, tuntun setiap apa yang kami kerjakan, supaya dapat menghasilkan buah yang kekal bagi kerajaan Allah. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan terus bawa kami untuk kami lebih dekat dengan Tuhan, agar kami bisa menikmati anugerah yang melimpah itu. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat dan syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita akan selesai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, lalu kita akan berdoa minta berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik di dalam kerajaan surga, dilimpahkan, diberikan kepada kita anak-anak Tuhan yang mencintai Dia. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan serta penghiburan oleh Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kita. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap apa yang kau buat, apa yang kau pegang dengan tanganmu akan dibuat beruntung dan berhasil. Diberkatilah engkau dalam perjalananmu, diberkatilah seluruh keluargamu, sampai engkau melihat Tuhan yang Maha Besar menyatakan dirinya. Kiranya berkat yang terbaik ini menjadi bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat, Tuhan memberkati.